wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh dan jamaah kuliah subuh Masjid Al-Fattah yang berbahagia, yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini dengan nikmat yang telah kita terima, bisa kita manfaatkan secara maksimal. Di antaranya adalah kita hadir di tempat yang mulia untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita melaksanakan sholat jamaah subuh. Dan pada pagi hari ini kita juga masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kuliah subuh. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan yang kita terima paling tidak sebagai bentuk pengingatan kembali manakala kita lupa, dan juga bisa menjadi tambahnya ilmu, utamanya ilmu agama dan umumnya ilmu pengetahuan umum. Para bapak, para ibu yang berbahagia, salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah kebenaran, ad-dinul haq, yakni agama Islam, yang apabila kita mengikutinya dengan sungguh-sungguh, insyaallah kita akan selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita tetap terus menjadi umatnya Nabi Muhammad ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang berbahagia, alhamdulillah kami masih bisa memberikan sumbangan apa yang kami miliki untuk kegiatan yang ada di Masjid Al-Fattah. Meskipun tidak terlalu besar, ya mudah-mudahan sedikit sumbangan apa yang kami miliki membawa kemanfaatan dan kesemaraan dari masjid yang kita cintai, Masjid Al-Fattah ini. Para bapak dan para ibu yang berbahagia, sebagaimana kita lihat di kalender, insyaallah pada tanggal 20 Juli ini adalah Idul Adha, yang bagaimana mengenai pelaksanaan berkaitan dengan Idul Adha sudah ada tuntunannya. Ya, kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan pandemi yang berkaitan dengan kegiatan kita di Idul Adha ini segera dapat tersisihkan, sehingga dalam menjalankan segala kegiatannya, apakah itu sholat Aid, kurban ataupun yang lain-lain, dapat berjalan dengan lancar. Meskipun sementara kita bisa melihat dan bisa mendengar bahwa kabupaten kita dalam kondisi PPKM, mudah-mudahan segera teratasi dan segera hilang yang namanya pandemi itu. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu yang berbahagia, berkaitan dengan
akan datangnya Idul Adha ini, saya mencoba untuk membuka-buka kaitannya dengan tokoh yang kita tonjolkan pada munculnya Idul Adha, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saya membuka-buka Al-Quranul Karim, ya alhamdulillah dapat saya cari kaitannya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini meskipun nanti tidak tutup dalam kami menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang Nabiullah Ibrahim, karena ini ketepatan saya tulis sebanyak 20 halaman ya mungkin sampai berapa nanti dengan waktu yang tersedia, ya kalau tidak selesai disambung pada pertemuan yang akan datang. Para bapak dan ibu yang berbahagia, saya mencarinya berdasarkan urutan dari surat yang pertama sampai kepada surat yang terakhir yang berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Tentu tidak akan urut, karena memang kalau kita melihat dan membaca di Al-Quran ini kaitannya dengan kisah-kisah tidak runut sebagaimana kalau orang menulis sejarah dari orang-orang yang terkenal. Namun demikian, yakinlah apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini betul-betul suatu kejadian yang hak. Para bapak bisa membaca di dalam surat Yunus kalau tidak keliru ayat 120. Di situ Allah SWT berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nutsabbita bihi fuadak wa ja'aka bil haq wa hudaw wa mau'izatal lil mu'minin. Dan kami kisahkan tentang berita-berita Rasul, termasuk antaranya adalah Rasul Nabiullah Ibrahim. Ini adalah betul-betul suatu kejadian yang benar, dan untuk meneguhkan hati kamu. Artinya utamanya Nabiullah Muhammad SAW, dengan disampaikannya kisah-kisah Rasul itu hatinya akan menjadi teguh, tidak akan menjadi ragu-ragu. Kita pun juga demikian, dengan membaca kisah-kisah Rasul yang disampaikan lewat Al-Quran, kita akan menjadi yakin dan kita akan menjadi mempercayainya, dan juga bisa menjadi hudan, bisa menjadi petunjuk, wa mau'izatan, dan bisa menjadi mau'izah, contoh lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Dan memang apa yang dikisahkan oleh Allah SWT terhadap Rasulnya betul-betul bisa menjadi keteladanan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapak dari para nabi, dan biasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pun juga dijadikan keteladanan apabila kita diminta untuk membaca doa. Biasanya adalah doa kalau ada orang yang sedang melaksanakan nikah, biasanya disebutkan supaya bagaimana rukunnya Nabiullah Ibrahim dan Hajar. Biasanya disambung Allahumma alif bainahuma kama alafta baina, biasanya disebut Nabiullah Adam dan Hawa, kemudian Nabi Ibrahim dengan Hajar, Nabi Yusuf dengan Zulaikha, kemudian Nabi kita Muhammad SAW dengan Khadijah, ibu Khadijah. Para bapak yang berbahagia, langsung saja saya memulai. Mohon maaf kami tidak terampil untuk mengoperasikan laptop, maka dari itu kami secara manual saja, sehingga
yang banyak berfungsi adalah apa yang kita dengarkan gitu. Mohon maaf kalau kami tidak menampilkan dalam bentuk laptop. Pertama, para bapak dan ibu bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Dalam ayat 124 sampai 129 itu di situ disebutkan perjanjian dengan Nabi Ibrahim. Bisa jadi berarti Allah SWT membuat ikatan janji dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, atau bisa sebaliknya Nabi Ibrahim mengikat janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya berbunyi sebagai berikut para bapak ibu, ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim ma rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz dzalimin. Terkadang kami agak keliru untuk membacanya. Kalau tidak diharakati bisa terbaca wa idzibtala Ibrahimu rabbahu ya. Tapi setelah kita teliti terbalik, yang benar adalah wa idzibtala Ibrahima rabbuhu ya. Mungkin para bapak yang mempelajari bahasa Arab sedikit agak paham mengapa kok Ibrahima dan rabbuhu, maka tentu akan paham bahwa rabbuhu ini sebagai fa'ilnya, Ibrahima ini sebagai maf'ulnya ya. Yang biasanya mungkin dalam bahasa Arab itu setelah fi'il kan fa'il, tapi di sini adalah dibalik ya. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya ya, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Jadi sini adalah subjeknya adalah Tuhannya Allah, sedangkan objeknya adalah Nabiullah Ibrahim. Tapi kalau para bapak membaca Ibrahimu Rabbahu, mungkin ada di antara yang hadir ini yang memahami akan tata bahasa Arab, maka yang menguji adalah Ibrahim, yang diuji adalah Tuhannya. Kan sangat tidak pantas ya, manusia menguji kepada Tuhannya. Maka di sini harokatnya Ibrahima Rabbuhu. Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, maka Nabiullah Ibrahim memenuhi, menyempurnakan atau melaksanakan ujian-ujian itu. Nah, di sini tidak disebutkan apa bentuk di antara ujian itu. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah SWT. Qala Nabi Ibrahim, qala Allah berfirman di antara ujiannya itu, inni ja'iluka lin-nasi imama, sesungguhnya aku akan menjadikanmu wahai Ibrahim imama linnas atau linnasi imama, menjadi pemimpin dari para manusia. Allah SWT memberikan ujian atau memberikan amanat kepada Nabi Ibrahim akan dijadikan pemimpin bagi umat manusia. Manusia di sekitarnya juga nanti juga akan bisa menjadi tuntunan manusia di seluruh dunia. Namun dalam saat diberikan amanat untuk menjadi pemimpin ini, Nabi Ibrahim sepertinya tidak egois, jika dia juga memikirkan apa yang menjadi keturunan-keturunannya. Oleh sebab itu dalam ayat selanjutnya Nabi Ibrahim mengatakan qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah
bagaimana ya Allah tentang keturunan saya, wa min dzurriyyati, kalau saya kau jadikan jadi pemimpin, terus keturunan saya, anak-anak turun saya itu nanti bagaimana? Apakah juga akan bisa meneruskan atau apa bisa akan wariskan kepemimpinan itu kepada anak-anak saya, turun saya? Maka qala la yanalu ahdidz zalimin, maka Allah memberikan jawaban, benar, tetapi janjiku untuk menjadi pemimpin itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Para jamaah yang berbahagia, dengan ayat ini kita akan jelas sebenarnya dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan tapuk kepemimpinan ini kepada orang-orang yang berbuat zalim. Oleh sebab itu harus betul-betul siap untuk segalanya, menjadi orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang amanah apabila orang tersebut akan menjadi imaman linnas ini. Para bapak dan ibu yang berbahagia, selanjutnya kepada ayat yang nomor 126. Ayat 126 ini hampir ada kesamaan dengan yang terdapat di dalam surat Ibrahim, mungkin ayatnya 35, namun juga sedikit ada bahasa yang berbeda. Ayat 126 berbunyi sebagai berikut: wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina. Di sini tulisannya adalah hadza baladan amina. Para bapak dan ibu jangan sampai terkecoh. Kalau di surat Ibrahim ayat 35 kalau tidak keliru sama bunyinya, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza, tapi di Ibrahim 35 hadzal balada amina. Kalau di sini hadza baladan amina. Saya cocokkan, memang betul tulisannya. Kalau di 126 itu hadza baladan amina, tapi kalau di Ibrahim 35 hadzal balada amina. Nah, mungkin para bapak juga pernah mendapat pelajaran kenapa kok baladan kemudian yang lain al balada. Kalau baladan itu katanya masih nakiroh, masih umum, tapi kalau hadzal balada ada alnya, ini adalah sudah makrifat, jelas khusus tertentu ya. Maka nanti akan jelas di mana bedanya hadza baladan yang sifatnya masih umum dengan hadzal balada yang sifatnya sudah tertuju itu. Namun isinya hampir sama. Disebutkan di sini adalah tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendoa kepada Tuhannya, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Sebutan negeri ini secara umum ya, bisa negeri-negeri yang tidak tertentukan, tapi kalau nanti hadzal balada akan jelas. Warzuq alahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Setelah Nabiullah Ibrahim mendoa kepada Allah agar negeri yang sifatnya masih umum mereka dia tempati itu menjadi negeri yang aman, maka dia memohon warzuq alahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Memohon kepada Allah supaya penduduk negeri yang sifatnya masih umum tadi diberikan rezeki dari buah-buahan. Namun permintaannya itu dikhususkan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir sajalah permintaannya adalah demikian. Namun
Allah SWT tentu akan sayang kepada umatnya, maka apa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim itu sepertinya tidak dikabulkan seluruhnya, tapi tapi Allah SWT berfirman, qala wa man kafara fa umatti'u qalilan tsumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Allah menjawab, adapun orang-orang yang kufur, tentu kufur nikmat atau juga termasuk kufur terhadap keberadaan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, kufur secara umum, fa umatti'u qalilan, maka akan kami berikan kenikmatan dari rezeki itu qalilan, sebentar, tidak lama. Tsumma attaruhu ila adzabin nar, maka kemudian dari kesenangan itu kami paksa mereka ke dalam azab yang sangat pedih, yaitu azab di neraka, wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini maknanya adalah apa yang dicapai, apa yang dilaksanakan dalam kehidupan sementara di dunia, mendapatkan rezeki dari Allah, itu akan membawa akibat kepada kehidupan nanti di akhirat, yakni kalau kehidupan di dunia ini mau mensyukuri dan tidak kufur, maka tentu akan mendapatkan suatu kenikmatan. Dan bagi orang yang mengkufurinya, apakah itu kufur nikmat sampai kepada kufur terhadap keberadaan Allah, tidak mau beribadah kepadanya, maka di akhirat nanti atau di kehidupan nanti dia akan mendapatkan yakni al-masir, tempatnya kembali, yang tempat kembali itu bukan tempat yang nikmat, tapi tempat yang bi'sa, tempat yang paling jelek untuk kembali. Ini adalah juga menjadi peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai terjadi mengkufuri terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Para bapak dan para ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita lihat kembali, kita teruskan, dan itu di dalam surat Al-Baqarah juga, ayat 258 dan 260. Jadi ada mencolot satu ayat setelah 258 dan 260. 259-nya tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Nah, di ayat 258 ini saat itu adalah bagaimana dialog Nabi Ibrahim menggunakan akal pikirannya untuk menyadarkan, ya, orang yang mengaku dia sebagai Tuhan. Lawan yang didakwai Nabi Ibrahim tidak sehebat sebagaimana yang didakwai oleh Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, dan Namrud ini seperti pengaruhnya tidak sehebat bagaimana Fir'aun Nabiullah Musa alaihissalam. Namun demikian, dalam hal ini Nabiullah Ibrahim betul-betul menggunakan akal sehatnya untuk berdialog dengan rajanya saat itu, Namrud. Disebutkan di dalam bahasa yang indah di dalam Al-Quranul Karim kita, surat Al-Baqarah ayat 158, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Tidaklah kau perhatikan, wahai umat manusia, kita ini juga setelah membaca firman Allah ini, ilal ladzi hajja Ibrahim, kepada orang yang haja, mendebat, ya, terhadap Nabi Ibrahim fi rabbihi, tentang Tuhannya, an atahullahu mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala an atahullahul mulk, tentang Tuhannya, an atahullahul mulk, di mana Allah telah memberikan kekuasaan
kepada orang yang mendebat itu. Dikisahkan bahwa Nabiullah berhadapan dengan orang yang diberi kekuasaan, itu adalah Namrud, diberi kekuasaan sebagai raja. Tentu sebagai raja dia menggunakan kekuasaan yang tak terbatasnya, sampai juga ingin dia juga diakui sebagai Tuhannya. Nah, saat itu Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada orang yang telah diberikan kekuasaan sebagai raja itu, idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Dengan bahasa yang sangat sederhana, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku itu adalah yang dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Orang yang diajak berdebat oleh Nabi Ibrahim itu juga menjawab, ana uhyi wa umit. Saya ini juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Jadi dalam bahasa yang sangat sederhana saja, kalau kau mengatakan Tuhan itu dapat menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Karena saya adalah kan punya kekuasaan, dan kekuasaan untuk menghidupkan seorang dan punya kekuasaan untuk mematikan seorang. Kalau saya tidak senang bisa saya matikan, kalau orang itu saya senangi bisa saya hidupkan. Maka dalam gambaran didatangkanlah dua orang, yang satu dibunuh, yang satu tidak dibunuh. Nah, dia mengatakan, lah ini bukti bahwa saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Sangat sederhana sekali. Maka dengan kejadian yang sangat sederhana itu ditingkatkan lagi, apa supaya rajanya itu sadar. Maka ayat selanjutnya menyatakan, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buital ladzi kafar. Kemudian Ibrahim meningkatkan fa innallaha, akhirnya mengatakan, disebutkan secara jelas bahwa sesungguhnya Allah Tuhanku. Kalau tadi disebutkan cuma Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, bahwa Tuhanku itu yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka di sini disebut secara khusus bahwa yang disebut Rabbi ini adalah Allah. Ya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Maka sesungguhnya Allah itu mendatangkan matahari itu dari timur, artinya menerbitkan matahari itu dari timur. Fa'ti biha minal maghribi, maka cobalah kau datangkan matahari itu datang atau terbit dari barat. Kalau Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka cobalah kalau kamu bisa, dan kalau kamu juga Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Nampaknya istilah al-masyriq, timur, ini sudah sejak dahulu, di mana terbitnya matahari itu disebut dengan masyriq, timur, bahasa yang begitu. Fabuhital ladzi kafar, tentu orang yang kufur terhadap Allah itu adalah bingung, bagaimana mungkin saya bisa mengeluarkan matahari dari barat, ya. Mengeluarkan dari timur saja saya tidak berkuasa, begitu mengatakan saya ini adalah punya kekuasaan. Dan akhirnya wallahu la yahdil qaumad dzalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang berbuat aniaya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang selalu berbuat aniaya, selalu berbuat taat, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini para jamaah yang berbahagia, sebagai bentuk tanya jawab, sebagai bentuk, kalau dalam bahasa menterengnya debat atau tanya jawab, adu pendapat yang berkaitan dengan pendapatnya dia sebagai Tuhan. Namun Nabi Ibrahim juga mengatakan bahwa Tuhanku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Selanjutnya para bapak dan ibu, saya lanjut ke ayat 260, juga berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim. Saat itu dia ingin secara yakin agar untuk memantapkan keyakinannya terhadap Tuhannya.
Kalau dalam bahasa kita mungkin bisa disebut dengan apa ya, hakul yakin, atau bagaimana, yakin yang sesungguh-sungguhnya. Mungkin dalam hal ini sama seperti yang disampaikan, seperti yang dimintakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam pada saat dia didatangkan di bukit. Dia ingin tahu Tuhan yang sesungguhnya, maka disebutkan dalam ayat itu falamma tajalla, maka setelah betul-betul menjadi kenyataan, Nabi Musa alaihissalam saat itu betul-betul sa'iqa, yakni pingsan. Artinya ya terus tidak bisa melihat Tuhan secara sesungguhnya. Di sini pun juga demikian, Nabiullah Ibrahim memang tidak ingin mengetahui langsung dengan Tuhan, tapi ingin mengetahui bahwa betul-betul Tuhan itu berkuasa dan hatinya akan menjadi mantap. 260 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tatkala Nabiullah Ibrahim berkata kepada Tuhannya, tentu memohon kepada Allah, dia mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Sudah menjadi keyakinan sejak dulu bahwa orang kalau hidup nanti akan dihidup, orang kalau sudah meninggal nanti akan dihidupkan kembali. Terus bagaimana prosesnya? Kalau orang itu sudah mati sangat lama sekali, bagaimana untuk bisa dihidupkan? Maka Allah mendalami apa yang menjadi keinginan Nabi Ibrahim itu. Qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apa kamu tidak percaya kepadaku? Sampai di situ itu. Kok engkau minta bagaimana saya menghidupkan orang yang sudah mati? Apa kamu tidak percaya kepada saya? Namun jawabnya adalah qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim menjawab, tidak begitu ya Allah, tapi untuk menjadikan hati saya nanti akan menjadi tenang atau menjadi yakin yang sesungguhnya. Para bapak dan ibu yang berbahagia, sedikit saya tularkan saja. Dulu saya mendapatkan pelajaran, kalau di dalam bahasa Arab pertanyaan itu terkadang menggunakan jawabnya itu, pertanyaan menggunakan hal, terkadang juga menggunakan a, ya. Kalau hal jawab iyanya itu biasanya na'am gitu, tapi kalau awalam ya, menggunakan jawabnya adalah bala. Bisa disebutkan alaihissallahu biahkamil hakimin, a berarti alat untuk bertanya, maka jawabnya adalah kalau iya bala gitu, biar kelingan gitu. Qala, maka kemudian Allah untuk membuktikan biar Nabi Ibrahim itu hatinya akan menjadi yakin, fakhudh arba'atan minat thair, maka ambillah atau tangkaplah 4 burung, arba'atan minat thairi, 4 burung, cari, pegang, tangkap 4 burung itu, fasurhunna ilaika, maka 4 burung itu kamu pisah-pisah. Ada yang mengatakan 4 burung itu disembelih, kemudian apa itu dagingnya itu dipisah-pisah begitu, dicampur jadi satu begitu. Tapi ada yang mengatakan 4 burung itu memang dipisah-pisah, tidak disembelih. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian jadikanlah tiap-tiap penjuru, ada yang mengatakan tiap-tiap gunung, minhunna dari burung yang kamu tangkap itu juz'a, bagian-bagiannya. Kalau burung itu disembelih kemudian dipisah-pisah, dicampur jadi satu, sudahlah kamu jadikan 4. Kamu letakkan masing-masing itu di penjuru itu.
ya, mungkin di utara, di timur, di selatan, di barat, di tempat yang sangat jauh begitu, kamu jadikan itu. Setelah kamu letakkan itu, fat'uhunna, maka undang atau panggil burung itu, ya'tinaka sa'ya, pasti burung yang kamu tempatkan di tempat penjuru itu yang secara tidak sama akan datang mendatangi panggilanmu itu sa'ya dengan begitu cepat. Nah, wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah itu maha bijaksana, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Itulah para bapak dan ibu yang berbahagia, dengan kenyataan divisualkan apa yang menjadi permintaan Nabi Ibrahim dalam bentuk disuruh menangkap, menyembelih dari 4 ekor burung dan diletakkan di tempat yang berbeda dan diundang secara cepat, dan diundang dan datang secara cepat, akan menjadi liyatma'inna, menjadi yakin hati kita. Para bapak sebenarnya juga bisa melihat apa yang diciptakan oleh Allah SWT itu, yang akhirnya bisa memantapkan keimanan kita kepada Allah SWT. Mungkin para bapak bisa melihat bagaimana kehidupan semut misalnya saja, kehidupan binatang yang lain yang begitu rukun. Sebenarnya kejadian itu akan menjadi tambahnya keyakinan kepada Allah SWT. Selanjutnya para bapak yang berbahagia, saya lanjut kepada surat yang tadi saya janjikan, yaitu surat Ibrahim alaihissalam yang berkaitan dengan hadzal balada amina. Surat Ibrahim ayat 35, di situ Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ayat ini dipertegas bahwa yang namanya hadzal balada amina adalah negeri yang ditempati, yaitu Mekkah Al-Mukarramah sekarang ini. Jadi nampaknya doa Nabiullah Ibrahim itu terkabulkan, di mana setelah beliau membawa istrinya Hajar, dibawa ke tempat Makkah Al-Mukarramah, dan di situ dia mendoa kepada Allah SWT, dan doanya dikabulkan dan sampai sekarang terwujud. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan tatkala Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah, wabaniya, dan jauhkanlah saya, wabaniya, dan anak-anak saya, anak budal asnam, untuk menyembah kepada al-asnam atau berhala. Dan nampaknya sekarang terwujud, doanya Nabi Ibrahim dikabulkan, bahwa sekarang tidak akan ada orang yang menyembah berhala di negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim itu. Mengapa demikian? Karena sudah diyakini, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya yang namanya berhala itu, yang dijadikan sesembahan bukan Allah, sangat menyesatkan kepada banyak manusia. Bahwa menyembah berhala sangat banyak menyesatkan kepada manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikutiku, mengikuti ajaran Allah lewat Nabi Ibrahim, maka akan menjadi umatku atau golonganku. Waman asoni fa innaka ghafurur rahim, dan barang siapa yang berpaling dariku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bukan berarti Engkau zat yang menyiksa, tidak,
maka Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa jadi dalam perjalanannya sadar dan akhirnya tobat, Allah masih menerima ampunannya. Para bapak, para ibu yang berbahagia, dalam hal ini ada satu kalimat yang bisa kita teladani, yaitu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu di situ disebutkan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Barangkali doa ini bisa kita adopsi untuk kita doakan kepada turun-turun kita, anak-anak kita, versi tuntunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau berada di sana, dia mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati. Wahai Tuhan, jadilah saya orang yang bisa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan turun-turun saya. Bisa jadi kita lengah para bapak dan ibu, mungkin kita ini sudah tekun menjalankan ibadah sholat, terkadang dari turun-turun kita, anak kita lengah untuk tidak menjadi ahli menjalankan ibadah sholat. Maka dari itu sangat perlu anak-anak kita ajak bersama ke tempat di mana kita bisa melaksanakan ibadah berjamaah. Tidak lain ini adalah sebagai wujud dari itu. Jangan sampai kita selaku orang tua sangat tekun melaksanakan ibadah sholat, namun pada anak-anaknya lengah. Sekarang barangkali bisa banyak sekali alat yang melengahkan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Sekedar untuk contoh saja, setiap maghrib saya tidak berjamaah di masjid, tapi berjamaah dengan anak saya di rumah. Karena apa? Saya ajak ke masjid, banyak saja alasannya, ya. Saya perintah tidak mau, akhirnya saya ngalahi, akhirnya saya ajak, wis maghrib sajalah saya jamaah di rumah. Kemudian juga saya doakan saya hak itu, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabiullah Ibrahim juga memberikan tuntunan, memintakan ampun kepada dirinya, kepada orang tuanya, dan kepada orang-orang mukmin. Berarti ini adalah bentuk yang sangat tidak egois. Dirinya, orang tuanya, dan orang-orang mukmin. Meskipun sementara kita ketahui dalam perjalanan sejarah, orang tua Nabi Ibrahim orang yang masih atau menyembah berhala, dan ini tentu akan ada pembicaraan tersendiri. Jadi barangkali doanya bisa kita hafalkan dan kita amalkan setiap selesai sholat fardu, mendoakan kepada diri kita dan keturunan kita. Surat Ibrahim ayat 40 dan 41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Para bapak dan ibu yang berbahagia, sementara itu yang dapat kami sumbangsihkan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan ada hikmahnya, dan insya Allah ini akan saya fotokopi, akan saya tinggalkan di ketakmiran masjid ini. Barangkali ada yang ingin menggandakan lewat fotokopi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.